Bisa nggak kalian, aku mau ngasih apa ya, kayak giveaway gitu buat kalian, quiz gitu. Jadi di setiap Sapa Topik itu aku pengen kalian tuh ngamatin bener-bener wawancara kita, dan aku pengen tanya ke kalian, apa sih yang dimaksud dengan Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Stres banget. Ya guys, kita mau ya, ini kita dalam perjalanan mau ke stasiun karena aku mau ke Zurich buru-buru. Aduh, sebenarnya hari ini cuti, tapi kok perasaannya kayak sibuk banget gitu ya. Tapi justru kesibukan kayak gini yang bikin kita jadi dinamis, teman-teman. Jadi apa ya? Jadi dalam kondisi flow gitu. Buru-buru. Sekarang kita udah di stasiun, tapi kita harus kunci sepeda kita dulu. Baru abis itu kita cari kereta ke Zurich. 3 menit lagi akhirnya sampai juga. Akhirnya duduk. Biasanya bareng Simon kalau kemana-mana. Kali ini sendiri. Aneh juga sih rasanya. Ya teman-teman, aku sekarang udah di Zurich Biens. Dan di sini ya aku lagi nyari tempat pijatnya. Ada orang Bali yang bikin usaha tempat pijat. Jadi Bali Massage. Dan katanya lokasinya deket sini ya. Dan ini kayak kota kecil gitu di pinggir kota Zurich ya. Jadi cuma 4 menit dari stasiun utama kota Zurich di Zurich Biens. Ya alamatnya tuh di Biens Allee 22, teman-teman. Jadi buat kalian yang kangen banget sama pijat Bali, kalau kalian tinggal di Swiss, kalian mampir aja ke sini ya. Ini udah deket nih kayaknya nih. Ya sebenarnya ada beberapa sih orang Indonesia yang buka usaha di Zurich ya, di Swiss. Tapi untuk bisa dapat kontaknya itu kita harus apa ya, step by step gitu. Jadi kadang aku sempat kaget juga, ternyata ada orang yang punya salon massage Bali, terus ada yang punya bikin cafe gitu kan. Karena aku excited banget kalau ada orang Indonesia yang punya usaha di Swiss ya. Wah, ternyata lokasinya di permukiman, teman-teman ya. Kupikir Biens Allee dari namanya Allee itu biasanya jalan besar kan. Ternyata tempatnya di kayak di apartemen gini. Itu dia, aku udah lihat. Bali Massage.ch. Ini dia lokasinya, teman-teman. Tuh, jadi buat kalian yang mau kesini ya. Dan kita harus pakai masker dulu nih, karena ya masih harus wajib pakai masker ya. Jadi masuknya harus lewat sini dan ada tulisannya Bali Massage, tinggal kita bel aja. Tuh, kan udah bunyi. Udah dibukain. Nah, ini dia lokasinya. Halo, Mas Made. Ya. Mas Made bukan? Ya. Oke. Oke. Ternyata dapat kayak disinfection. Apa namanya? Cairan ini ya. Kita harus susah, teman-teman. Pakai kamera jadi. Oke. Halo, Mas. Terima kasih udah datang. Sama-sama. Kita lagi ada treatment di sini. Oke, jadi kita exit aja. Oke. Jadi nggak boleh ribut, teman-teman. Dan ini tadi pintu depannya ya.
Wow, wangi juga ya. Wanginya kayak di Asia gitu teman-teman, kayak di Bali, Bang. Jadi ada ininya nih, apa namanya? Pewangi ruangannya. Nanti kita ngobrol-ngobrol langsung ya sama Mas Madenya. Dan ini foto timnya teman-teman. Nyaman juga sih lokasinya ya. Ini tehnya. Mas Made lagi beli Made bilangnya. Beli Made lagi sibuk ya? Iya, tapi Oke. saya udah blok sih 2 jam. Santai aja ya Mas ya? Iya. Wow, oke. Ya teman-teman, jadi kita cari lokasi yang kedua Mas beli Made ya. Jadi tadi kan salon aku bilangnya salon terus praksis spa ya, spanya studionya yang pertama lagi ada pasien, jadi kita nggak bisa ngomong keras-keras gitu. Jadi lebih baik kita ke lokasi yang kedua supaya bisa ngobrol lebih enak ya. Ya teman-teman, jadi ini kita udah di depan lokasi keduanya ya. Jadi keren juga ya, orang Indonesia punya usaha nggak cuma satu lokasinya tapi 2 langsung gitu. Dan memang di ini ya lingkungannya sama ya, beli ya. Dengan jalan ilustrasi yang sama. Di jalan yang sama gitu ya. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Syarif Sapata, dan kali ini dicuri dengan tema yang buat aku sih menarik banget ya, karena ini relate banget sama keseharian aku, karena aku suka banget yang namanya massage gitu. Dan kita sekarang lagi main-main di Bali Massage, di praksisnya. Praksis itu apa sih ya bahasa Indonesia ya? Studio. Kayak studio massage-nya Beli Made, ini namanya Made lagi ya. Bali banget gitu. Jadi Beli Made ini ngontak aku ya waktu itu ya, bilang katanya tahu nggak Syarif, katanya di Zurich itu ternyata ada studio massage gitu, dan aku nggak tahu gitu ya. Selama ini aku kalau cari tukang pijat kasarannya gitu ya, itu selalu ke Thai massage gitu kan, karena kalau pijatnya orang Swiss itu kan beda banget gitu ya. Lembut jadi, ya. Lembut banget gitu ya. Dan makanya ketika dikasih tahu ada orang Indonesia yang punya tempat studio massage, itu aku excited banget. Dan sekarang aku bakal kenalin Beli Made. Bisa diceritain nggak kayak apa namanya, mungkin siapa Beli Made gitu kan, udah berapa lama bikin salon atau studio? Ya. Kenalin, saya Made dari Bali tentunya, dan saya itu udah 14 tahun di kota Zurich dan sudah mendirikan Bali Massage Zurich atau spa ini sudah hampir 13 tahun, karena saya mulai merintis dari sendiri itu dari tahun, ingat banget, September 2008. Wow, udah lama banget ya? Ya, 2008, tapi itu bener-bener viewer dari endol, dari ngumpulin uang sendiri-sendiri. Kemudian saya itu nyewa, kalau di Swiss kan bener-bener beda ya, nggak bisa langsung besar. Saya nyewa kamar gabungan sama tukang pijat-pijat yang lain. Nah, itu saya cuma dapat bagian 2 kali dalam seminggu. Nah, karena pada saat itu juga saya kan masih belajar bahasa Jerman, kemudian masih harus dibenahin dulu kualitas daripada diri kita sebelum kita benar-benar menjalani bisnis yang memang orang Swiss membutuhkan dengan kualitas sebenarnya. Oke. Terus kalau Beli Made di Balinya itu emang udah bergelut di bidang ini, atau baru ketika ke Zurich mikir buka studio massage nih? Sebenarnya untuk jadi tukang massage sebenarnya sudah dari kecil banget ya, karena terinspirasi dari tetangga saya yang kalau di Bali itu kalau tukang pijat laki-laki itu identik dengan dukun. Oh ya, itu baru dengar tau. Karena di Bali waktu zaman saya itu kalau laki-laki kepingin jadi tukang pijat berarti sudah kayak aneh gitu. Oke. Nah, terus pekerjaan saya itu memang benar-benar beda dari yang sekarang. Dulu saya sempat kerja di 5-star hotel, dulu kan saya sekolah di perhotelan, kemudian sempat juga kerja di kapal pesiar 7 tahun di Amerika. Wow. Tapi cita-cita untuk mempunyai spa atau tukang pijat itu terus. Nah, jadi selama saya bekerja di kapal pesiar itu saya ngumpulin modal. Nah,
supaya saya kan nggak selamanya kepingin kerja di kapal pesiar kan. Nah, ini saya ngumpulin uang, kemudian juga setiap tahun itu saya selalu belajar 1 bulan penuh privat, itu manajemen tentang spa, kemudian semua masa saya pelajari, suka juga traveling, kemudian mencoba setiap negara itu waktu masih tinggal di Bali, saya kalau ke Malaysia, ke Singapura, kemudian juga sempat juga ke India, ke Sri Lanka. Nah, itu saya coba. Nah, terus ternyata kalau di mix atau digabung style-style yang sudah saya alami akan menjadi sebuah elemen ataupun sebuah gerakan massage yang sangat bagus gitu. Oke, berarti massage-nya Blimade ini nggak pure Balinese massage gitu ya, tapi lebih ke kombinasi dari berbagai macam teknik massage gitu ya. Betul sekali, karena kita di Bali ataupun di tempat resort yang lagi holiday sama dengan kondisi di Switzerland, di Zurich, dengan kehidupan yang agak rumit, ya, agak rumit, banyak orang yang datang stres. Nah, itu beda sekali penanganannya. Jadi kita harus tahu pekerjaan, maksudnya bukan kamu sebagai dokter, bukan, kita harus mengetahui, dan itu harus ditanyakan, kamu itu bekerja itu kebanyakan duduk, kebanyakan bergerak, kebanyakan, contohnya ibu-ibu kan banyak yang gendong bayi gitu misalnya. Nah, itu kita sudah tahu, hal-hal apa aja yang dibutuhkan untuk mengembalikan agar badannya itu benar-benar relaxing gitu. Jadi itu saya pelajari dan cukup lumayan, dan bisa menciptakan gerakan-gerakan ataupun elemen-elemen yang memang dibutuhkan oleh setiap tubuh manusia ataupun klien yang datang ke sini gitu. Oke. Kalau kalau Blimade sendiri, kalau ini ada kayak sertifikasinya nggak sih? Soalnya kan setahu aku kalau massage di Swiss itu kan biasanya kayak ada pendidikannya lama banget gitu ya, terusnya dan biayanya cukup mahal banget gitu. Setahu aku kayak pendidikan 3 tahunnya itu sampai makan uang 600 juta kalau nggak salah buat sampai dia punya sertifikat gitu. Nah, kalau aturannya kayak Bali Massage gini kan belum diakui banget sama pemerintah Swiss gitu kan ya. Kayak Thai Massage juga gitu kan, nggak 100% diakui banget. Nah, itu gimana, Mas? Ya. Saya informasikan bahwa saya itu juga sekolah di sini 3 tahun, ya. Waktu saya pertama kali datang ke Zurich, itu awal-awal tahun 2007. Nah, itu saya langsung mendapatkan pekerjaan di Asia Spa namanya dulu. Itu tahun 2007 itu di Zurich itu sama sekali belum ada spa. Sepi, dan orang yang datang ke spa itu sudah benar-benar kayak luksus gitu. Benar luksus, dan waktu itu jarang banget ada Asia laki-laki yang bisa massage dengan kualifikasi yang dibutuhkan sama mereka. Jadi waktu itu, padahal saya waktu itu lagi holiday, tapi sempat ke situ, terus saya berbohong bahwa saya tinggal di sini. Nah, langsung langsung saya dapat pekerjaan itu. Nah, langsung saya bilang, kamu bisa garansi saya nggak kalau saya balik lagi ke sini gitu? Oh iya. Nah, akhirnya dia garansi. Akhirnya saya balik ke sini 2007 dengan tahun yang sama. Belum saya mendapatkan B Housewives, udah saya kerja kayak Schwarzarbeit. Karena apa? Karena itu kan mau ke winter gitu ya, jadi karyawan di situ tuh banyak yang sakit. Wah, itu jadi kayak kebetulan banget gitu ya? Kebetulan banget. Baru saya nyampe di Zurich 1 hari, nah besoknya itu sudah saya ditelepon, kamu sudah di Zurich nggak? Kita membutuhkan orang secepatnya. Ya, akhirnya saya datang ke situ, di interview. Interviewnya beda banget ya, bekerja di Zurich sama waktu saya kerja di kapal pesiar. Nah, kalau di kapal pesiar, saya itu kerjanya bisa sampai 20 jam per hari. Itu tidak ada pertanyaan berapa jam kamu mau kerja, berapa gajinya. Kalau di Zurich itu benar-benar dihargai, berapa persen kamu mau kerja, gajinya mau berapa, kemudian hari libur kamu mana-mana aja. Jadi saya waktu pertama kali di interview udah dimintain data-data seperti itu. Jadi saya terkejut aja kan, karena belum pernah kerja di Eropa, apalagi di Zurich. Jadi saya sebagai orang Asia kan malu-malu, terserah Anda aja gitu. Tapi
Tapi teman saya waktu itu, saya ngajak teman, jadi kita tuh harus tegas. Nah, saya waktu itu ngambil 100%, terus saya bilang gaji terakhir saya waktu kerja di kapal pesiar itu $3.500. Nah, tahun 2007 itu dolar lebih tinggi dibandingin dengan Swiss franc gitu. Jadinya saya mendapatkan gaji lumayan bagus sih buat orang Asia di sini yang tidak mempunyai kemampuan bahasa Jerman gitu ya waktu itu ya. Terus ya sampai sekarang saya benar-benar mencintai pekerjaan sebagai tukang massage gitu. Ya, itu kebetulan banget teman-teman ya. Jadi kayak kisah-kisah kayak gitu sebenarnya jarang saya dengarnya gitu kan. Biasanya orang-orang tuh apa ya, kebanyakan tuh kalau misalnya kesini nikah gitu ya, nikah terus baru setelah nikah baru bisa kerja gitu kan, baru karena dapetin izin kerja di Swiss itu susah banget gitu ya. Kalau kita nggak misalnya kalau teman-teman kesini gitu terus nggak punya izin kerja terus pengen, banyak banget yang DM aku mau dong cuci piring aja jadi pembantunya Mas Syarif gitu. Itu kayak apapun maunya kalian dan kayak apapun maunya aku itu nggak bisa semudah gitu aja gitu, karena izin kerja buat dapetin kerjaan di bidang-bidang yang apa sih ya, dibilang buruh kasarannya gitu ya, itu sangat susah banget karena mereka bakal memprioritaskan penduduk sini dulu, penduduk Swiss, baru setelah itu penduduk Eropa, baru kalau nggak ada lagi baru mereka cari di luar negara Eropa gitu ya. Jadi dan kayak cerita kayak Blimade ini memang jarang banget gitu, dan ini menurut aku memang kayak waktu yang tepat gitu ya, ada di tempat yang tepat, lokasi yang tepat, di waktu yang tepat gitu. Tapi tentunya pada saat itu Blimade juga sanggup untuk ngambil kesempatan itu gitu ya. Betul, jadi betul. kadang kesempatan itu datang tapi kalau kita nggak siap untuk ngambilnya itu nggak dapat gitu. Berani gitu ya. Nah terus Blimade ini kalau massage tadi gitu kan, jadi kayak massage gini, kalau penerimaan masyarakat sama massage Bali itu gimana sih? Mereka biasanya kalau klien datang ke sini tuh permasalahannya apa biasanya, sama apa sih mereka yang mereka butuhin, dan kenapa mereka nyarinya tuh Bali massage gitu? Nah, orang yang datang ke sini itu dia biasanya selain mencari massage yang bagus, dia itu mencari situasi. Dia tuh benar-benar, kalau benar-benar Bali fan atau Indonesia fan, dia tuh pasti ke sini. Okay. Kemudian baru dari masuk aja udah disambut dengan friendly, dengan senyum gitu ya. Kemudian disuguhi dengan harum lemongrass, tadi kamu kesini lemongrass. Kemudian juga baru datang, kita biasanya ada fus ritual. Di sini tuh jarang banget ada orang, kalau kamu datang ke Swiss tukang pijat gitu ya, paling-paling air putih aja dikasih. Kemudian nggak ada kaki yang dibasuh, karena di sini orang Swiss tuh dia jijik gitu, jijik banget. Nah, tapi kita sebagai orang Asia di sini benar-benar welcome, dan itu pun kita memberikan sebuah arti. Oh ini kita mencuci kaki kamu itu bukan artian kalian kakinya kotor, tapi ini sebagai welcome ke Bali Massage. Dan kita di situ kita mulai bercerita 1-3 menit. Apa yang bisa saya bantu selama 1 jam atau 90 menit, ataupun ada juga treatment yang 2 jam. Nah, jadi di situ kita berinteraksi, minta informasi sebanyak-banyaknya apa situasi customer pada saat itu, pada saat ini gitu. Jadi kita bisa mengambil tindakan massage yang tepat buat mereka. Gitu. Jadi kayak openingnya dulu sambil ngobrol-ngobrol. Kalau di Swiss, di mana saya belajar, waktu saya belajar di Swiss, di Zurich, itu benar-benar beda. Kita harus selalu ngomong sama klien. Kadang-kadang kita, kalau ini pelajaran di Swiss ya, kalau kita massage, itu kadang-kadang kita disuruh bareng-bareng bernapas. Oh, oke. Okay. Ya kan? Oke, sekarang napas. Nah, terus dia neken, terus napas. Pasti mungkin ada beberapa kalian. Nah, jadi kalau orang yang datang ke sini stres, kemudian dia kepingin musik, Balinese music atau Asia musik, kita sudah berikan. Kemudian dengan keramahan kita berikan. Kemudian dengan massage yang berkualitas. Kemudian juga nanti selesai massage kita juga ngasih yang lebih komplit lagi.
ada cookies, ada air putih, ginger tea, kemudian dengan dekorasi bunga fresh. Itu mereka bahkan ada yang bilang ini terlalu murah gitu dengan kualitas 5-star hotel gitu kan. Jadi dengan survei-survei itu kita selalu meningkatkan pelayanan gitu. Dari feedback dari beberapa klien yang sudah datang ke sini, meskipun sudah beberapa kali datang ke sini, kita selalu minta feedback apa yang bisa kita perbuat lebih bagus jika kalian kembali datang ke tempat kita gitu. Ya memang orang Swiss ini memang nggak perhitungan sih ya. Kalau mereka udah nemuin sesuatu yang menurut mereka bagus, itu mereka harga itu biasanya buat mereka bukan masalah ya. Dan Bli, nah ini aku mau lanjut ke topik yang mungkin di sini agak apa ya? Kalau namanya Bali massage dari Asia, itu orang Eropa tuh langsung mikirnya erotik, seksual gitu. Nah, kalau kita ke tempat massage Thailand, itu biasanya di depan pintunya kayak ada tulisan gitu, di print gitu ya. Bukan massage erotik. Kayak erotik massage. Kayak erotik massage bahasa Jermannya. Jadi untuk menekankan bahwa ini massage nggak ada seksualnya gitu, nggak ada happy endingnya gitu kan. Nah, kalau Bali massage ini juga orang mikirnya kan, oh ini massage Asia gitu. Pasti aku kebayang orang-orang Eropa itu agak mikirnya, ada yang mikir negatif gitu. Itu buat ngilangin itu gimana kalau Beli caranya? Ya, sebagai pengalaman yang sudah kita pernah dapat dari feedback dari klien bahwa kita itu Bali Massage itu benar-benar profesional. Itu dilihat dari website. Ya, di website itu di Bali Massage website itu kita nggak mencantumkan bahwa ini bukan tempat erotik gitu ya. Tapi kita membuat website itu seprofesional mungkin, dan dengan membuka website kita, orang Swiss itu sudah tahu bahwa ini yang saya cari ini adalah studio yang benar-benar profesional, dari mencantumkan kualitas kita di situ. Oh, ini tamatan dari ini. Kemudian sistem bookingnya, sistem booking dari Bali Massage ini belum ada yang menyamain. Jadi kita kalau ada orang klien yang mau main-main booking gitu mereka nggak bisa, karena sebelum klien datang ke tempat kita dengan sistem booking, itu mereka harus mencantumkan address yang lengkap, kemudian telepon number, kemudian nantinya itu juga kita mengirimkan SMS confirmation. Nah, dari situ mereka udah tahu, oh ini benar-benar profesional. Memang benar di sini ada beberapa Thai studio, memang tidak semuanya ya yang membuat rusak gitu nama Massage Asia gitu. Dan kita juga jujur bahwa orang Swiss itu memang benar-benar jujur. Sebelum dia datang ke sini, kalau orang Swiss kepengen mencari yang ada happy ending, dia pasti nelpon. Oh gitu. Bener, dia pasti nelpon. Kalau dia masih ragu-ragu, ini benar-benar profesional nanti bisa ditawar-tawar gitu ya. Nah, dia nelpon, dia bilang itu benar-benar kita respect ya sama orang di sini. Dia nelpon, saya mau datang ke situ tapi ada pelayanan ini enggak gitu. Nanyanya spesifik gitu. Bener, dia bilang ada pelayanan seperti ini enggak gitu. Nah, karena yang biasanya yang jadi reception yang mengambil telepon itu kan saya. Jadi mereka nanya ada perempuannya gitu kan. Nah, untuk sementara hari ini kita semuanya laki-laki semuanya. Berarti kayak aku waktu itu nanya ada yang cewek nggak gitu ya? Tapi kita sarankan kan, oke di sini profesional, tapi kalau kamu mau cari yang happy ending, nah kita kan di Zurich kan ada tempat-tempat yang seperti itu. Kita dorong ke situ aja. Oke, coba aja cari ke sini Mas gitu. Oh, berarti reaksinya Blimade itu nggak kaget gitu, malah ngarahin. Kita malah berterima kasih kalau dia bertanya. Dari dibandingkan ke sini, kemudian dia minta boleh dong ini saya dimasas gitu kan. Kita beberapa ada pengalaman. Nah, oh iya, ada pengalaman? Itu maksudnya dari terapis perempuan kita ya. Itu bukan orang Swiss.
itu dari orang India yang memang holiday dulu waktu belum COVID. Itu dari orang India yang memang dia spontan datang ke sini. Nah, pada saat itu teman kami yang perempuan, saya mendengar, nah kita tekniknya itu kalau ada orang yang minta ekstra pelayanan itu kita ngomongnya keras-keras. Teman-teman perempuan tuh keras-keras ngomongnya kayak begini contohnya. Okay, if you like to have extra service, you can go out now without pay. You want to continue or not? Tapi teman kita itu keras banget ngomongnya, jadi didengar sama yang lain gitu. Bagus juga triknya. Iya, kita triknya seperti itu. Jadi mereka malu dan ya akhirnya mereka mau melanjutin dengan servis yang normal gitu. Tapi memang kalau massage itu kalau di Eropa itu kan memang intim gitu ya. Benar. Jadi kayak misalnya kalau bule massage tuh biasanya langsung cuma pakai celana dalam doang gitu kan. Terus ada beberapa teknik massage kayak misalnya shiatsu yang pakai baju gitu kan. Tapi secara umum itu namanya massage itu memang cenderung intim gitu ya. Jadi kalau orang mikirnya memang suka ngarah ke sana itu ada wajarnya juga gitu ya. Sebenarnya untuk menjadi massage secara intim itu sebenarnya bagus banget. Maksudnya dekat gitu ya sama body klien itu, karena saya juga mempelajari itu namanya tantra massage. Tantra massage gitu. Kenapa kita harus benar-benar dari dalam hati, maksudnya benar-benar dari hati kita melakukan massage, karena energi, kalau orang yang percaya sama massage dan kita benar-benar profesional, kita benar-benar menjiwai, dan energi kita itu akan menolong mereka dengan energi positif. Tapi tentunya tahulah bagian-bagian yang harus dimasas gitu. Setelah kita tadi ada fus ritual, jadi kita sudah tahu decide, yang harus dimasas adalah misalnya lehernya, kemudian shouldernya di sini, atau betisnya gitu misalnya, atau kepalanya. Nah, jadi ada beberapa massage di Switzerland itu, mungkin di Bali itu masih tabu gitu ya. Sebenarnya saya bisa melakukan, karena saya juga punya sertifikat seperti itu, ada tantra massage. Kemudian tantra massage itu bisa dijelasin nggak di sini? Boleh. Tantra itu udah high level banget ya, itu udah mungkin kalau orang Indonesia ngelihatnya udah otomatis wah ini erotik, seksual gitu. Tapi kalau di Eropa itu tantra itu dijual sedemikian rupa jadi kayak hal yang biasa gitu ya. Websitenya pun juga biasa banget gitu. Tapi memang banyak unsur seksualnya ya. Nah, di sini saya informasikan bahwa saya itu sebenarnya excellent massage practitioner and body work. Nah, jadi tantra massage itu sebenarnya body work and body art. Artinya tantra massage itu sebenarnya sangat membantu bagi orang yang mempunyai kelainan seks, atau orang yang lama tidak melakukan seks, atau ada problem dengan pasangannya. Nah, di sini kita diajarkan secara profesional bagaimana meningkatkan dari pasien itu supaya mereka mulai melakukan kasarnya gitu ya, hubungan seks sama partnernya, atau bisa melakukan seks dengan orang lain. Nah, jika profesional itu sebelum kita melakukan massage itu, kita sudah ada rule ataupun aturan-aturan yang harus dipatuhi antara pasien dan tukang massage. Nah, yang saya pelajari di situ, si pasien tidak boleh menyentuh badan kita. Kalau tantra massage itu ada tingkatan-tingkatan juga. Ada juga tingkatan yang paling rendah banget gitu ya. Itu sekedar massage yang benar-benar soft, yang bisa meningkatkan gairah libido ya. Nah, kemudian ada juga yang level menengah itu sampai bisa menimbulkan yang ini channel paling open minded di YouTube di Indonesia. Jadi santai banget, Pak. Itu ada yang sampai orgasme ya. Nah, tapi di situ sudah ada rule-nya. Dan itu pun harganya sampai benar-benar bisa sampai 200, 300, 400, 500. Itu dia nggak pakai jam, dia pakai season gitu. Wow, Maksudnya
apa namanya? Apa maksudnya kayak gitu? Dia nggak pakai durasi 1 jam 2 jam gitu, jadi sampai selesai gitu. Selesai dalam artian seksual. Iya gitu. Maksudnya bukan dalam arti seksual aja ya. Yang penting mereka pada saat itu melakukan dari hati ke hati, kemudian bisa menyenangkan orang yang lagi membutuhkan jasa kita, dan sampai tercapai apa yang disepakati pada saat itu gitu. Jadi saya untuk sementara nggak bisa melakukan seperti itu gitu ya, karena saya lebih konsen untuk melakukan massage yang bisa membantu secara fisik gitu, bukan dari dalam yang ada hubungannya dengan seksual gitu. Ya, pokoknya bukan ke arah tantrik massage gitu ya. Karena itu, tapi teman-teman, sebelum teman-teman mikir yang aneh atau gimana gitu, untuk bisa ngertiin tantra massage ini memang entah kalian memang harus baca-baca atau memang harus mempelajari itu, atau tinggal di sini gitu ya lama gitu ya, jadi terbiasa dengan hal-hal kayak gitu. Tapi kalau misalnya penasaran banget, kalian bisa coba cek di website Eropa, tantric massage gitu ya, pasti kelihatan ya, kalian bisa baca-baca deh. Memang mereka itu kayak memang banyak seksualitasnya, tapi dikemas sedemikian rupa gitu. Bahkan kliennya tuh yang datang bayarnya kayak Mas Blimade tadi bilang mahal banget gitu ya, bahkan jauh lebih mahal daripada massage biasa gitu. Dan ya banyak aturannya dan banyak level-levelnya, tapi itu aku kurang paham gitu karena nggak berani nyobain. Karena itu yang tantra itu harus benar-benar dari hati. Dari hati. Tapi kalau kamu atau kalian tuh nggak profesional itu kan artinya setiap klien yang datang, baik itu dia nanti sudah berumur 70, 80 gitu, karena yang memerlukan tantra massage ini biasanya orang-orang yang sudah sepuh gitu. Yang sudah apa namanya, ya udah senior ya, sudah tua gitu. Jadi kalau kalian benar-benar profesional harus siap meladeni mereka gitu, siap untuk memberikan sebuah, anggaplah kenikmatan gitu ya, yang mereka butuhkan sesuai dengan apa yang kamu tawarkan di website gitu. Jadi itulah keprofesionalan seorang massage jenis massage yang ada di Eropa ini. Ya, tapi sekali lagi massage pada umumnya itu sangat benar-benar dihargai ya di Eropa. Itu bukan benar-benar job yang kalian bisa punya penghasilan yang luar biasa kalau kalian punya massage, bisa massage dengan baik, punya nama. Itu bukan ibaratnya tuh kalian udah jadi lumayan gitu lah kalau buat dari segi penghasilan gitu ya. Tapi mungkin balik lagi, kalau bisa hidup nggak sih kalau jadi tukang massage di sini gitu, atau kayak aku bilangnya tadi kan, bahkan kalau itu udah bagus banget gitu ya? Tergantung ya. Tergantung kalau tukang massage, seperti kualitas dari Bali Massage ini, tim kita ini ada 9, itu kalau mereka self-standing seperti saya, pasti mereka bisa hidup. Karena kalau ekonomi untuk Bali Massage ya lumayan, jadi saya bisa sampai mensekolahkan banyak banget keponakan saya yang ada di Bali. Bahkan ada beberapa yang mau sekolah di Switzerland. Kemudian ya kalau diomongin banyak ya, karena saya juga suka traveling, jadi bisa buat setiap saat bisa traveling. Iya, maksudku jadi dengan pekerjaan ini bukan yang aku mau sampaikan tuh bahwa sekali lagi ini pekerjaan yang benar-benar dihargai dengan tinggi gitu ya di Eropa, dan bukan kerjaannya cek-cek gitulah ibaratnya gitu ya. Pekerjaan yang cukup mulia. Nah, itu tadi teman-teman wawancara kita sama Blimade, pemilik usaha Bali Massage di Zurich gitu ya. Jadi banyak juga informasinya buat yang baru gitu ya. Bahkan buat aku juga banyak informasi yang baru gitu. Dan mungkin kita tutup di sini dulu aja ya, karena Blimade udah mau kerja lagi nih. Jadi kita nyari-nyari waktu buat biar Blimade bisa diwawancarain tuh memang agak susah gitu ya. Jadi tadi ekstra blok 2 jam buat wawancara ini, dan sebentar lagi udah ada klien lagi gitu ya. Dan dia juga mau dimassage nih. Dan aku juga mau nyobain, beneran nggak sih apa yang dibilang Blimade tadi gitu kan, kualitasnya tadi. Ya udah teman-teman, makasih banget buat kalian yang udah nonton. Seperti biasa, tulis di komentar apa kalau kalian ada pertanyaan, apakah masih ada yang belum terjawab, mungkin nanti bisa aku sampaikan ke Blimade gitu ya.
Mungkin dari pertanyaan, dari wawancara kita tadi, bisa nggak kalian, aku mau ngasih kayak giveaway gitu buat kalian, quiz gitu. Jadi di setiap Sapa Topik itu aku pengen kalian tuh ngamatin bener-bener wawancara kita, dan aku pengen tanya ke kalian, apa sih yang dimaksud dengan pertanyaannya tadi ya? Teknik massage yang Blimade sempat pelajari di luar sana. Yang spesial tadi ya. Titel saya. Titelnya Blimade itu tulisin di komentar, atau kalau kalian bisa juga kirim DM ke aku, tapi di komentar aja nanti. Buat yang benar, dan aku bakal milih, kita bakal ada spesial deh buat kalian ya. Ya udah, sampai di sini dulu aja teman-teman. Sehat selalu dan sampai jumpa di Sapa Topik berikutnya. Bye bye. Ya teman-teman, wah ini backlight ya. Ya ini jadi ruangan masasnya. Jadi aku booking juga 1 jam ya masas di sini, dan jadi kayak ada kayak klasis banget kayak di Indonesia gitu. Bisa dibasuh kakinya, terusnya ada minuman juga di sini gitu. Jadi minuman jahe gitu ya, dan tempat tidurnya juga bagus banget. Terus ada lukisan khas Bali gitu ya, dan jadi kamarnya tuh bikin kita ngerasa kayak memang di Indonesia banget gitu ya. Ya. Oke guys, kalau gitu aku siap-siap dulu, dan aku bakal enjoy nanti setelah massage. Aku bakal ceritain pengalamanku ya, reviewnya ya. Wow, kayak jadi baru lagi teman-teman badanku, asli. Aduh, udah lama banget nggak dipijet kayak gini. Makasih Mbak Wiwin. Aduh, ini aku suka banget lukisan-lukisan di sini. Okay, Verena, kannst du ein bisschen erzählen, warum du balinesische Massage gewählt hast und wie war allgemein? Also, ich habe das gewählt, weil ein Freund mir das empfohlen hat und auch Made empfohlen hat. Er hat gesagt, der ist gut, und deshalb habe ich mich angemeldet. Es war sehr intensiv. Aber ich glaube, es wird mir gut tun. Ja, Ich habe das gebraucht, ja. Wie ist das für Sie, also in Zürich, und der Preis, ist das in Ordnung, angemessen oder schon Ich relativ fand hoch? es etwas zu günstig. Sogar. Ja, weil ich wohne in Zürich und man ist sich allerlei gewöhnt. Ja. Ja, man hier bekommt sehr viel. Ah, super. Wunderbar. Okay. Merci vielmals. Oke guys, sampai di sini dulu aja. Udah balik lagi ke Basel, dan sekarang aku mau pulang ke rumah dulu karena udah seharian di luar dan cukup capek juga ya.
walaupun baru aja dipijet. Tapi memang katanya dipijet itu bikin capek badan ya setelahnya. Jadi makanya kita harus istirahat habis dipijet. Kelihatan capek banget kan mukaku. Yaudah, bye bye, thank you.